Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisan yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para alim, para ustaz, para sepuh bini sepuh ingkang kawula hormati, segenap hadirin majelis sholawat, wabil khusus jamaah mushola Kedubung yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kepada Allah atas rezeki ini dilimpahkan kepada kita sekalian. Moga-moga umur kita menjadikan umur yang barakah, manfaat di dini wa dunya wal akhirah. Salawat dan salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan harapan kita untuk bisa nantinya kita kelak mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah rahimakumullah, menyingkat waktu karena sudah jam 9 kurang 1 jam. Niki biasanya jamaah lah ngaji tembudi-budi betul denger ki mawon. Mesti cobane ana telu. Siji moto kriyep-kriyep, loro kuping panas, telu bokong gak kuat. Iku biasa syarat ngaji. Rasane gak iso antar. Tapi lak ndelok di kempot masih sampai 12 menit. Ya gak ngira ambiar. Maka mari kita awali dengan fadilah Fatihah. Kita khususkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang saat ini kita membuktikan mahabbah cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khususan man khasasna ala niyatina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa majlisina hadha khusus sirul Fatihah. Para jamaah rahimakumullah, Allah pernah menyampaikan, laulaka ya Muhammad, jika bukan karena engkau wahai Muhammad, maka tidak aku ciptakan bumi dan isinya. Jadi wonten kula panjenengan iki karena wonten Nur Muhammad, wonten ciptaane Kanjeng Nabi riyen diutamakan. Sampai-sampai Nabi Adam niki caranya minta maaf kepada Allah sudah ada, tapi tidak diampuni. Setelah Nabi Adam diturunkan ke bumi kurang lebih 350 tahun jauh sepuluh dengan kalimat Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam diturunkan ke India, Ibu Hawa di Jeddah, berpisah goleki waduh gak ketemu nih, jauh sepuluh teng Allah, baru teng Jabal Rahmah ada kalimat Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin bihaqqi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditambah dengan haknya Kanjeng Nabi Muhammad. Niku kali Allah diampuni. Jadi begitu luar biasanya fadilah sholawat yang kita baca. Moga-moga niki bagian dari bentuk harapan kula panjenengan angsal fadilah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wonten malih ketika Nabi Muhammad Isra Mi'raj, Nabi Muhammad niki mantun perjalanan kali malaikat Jibril dikenal dan salah satu makhluk yang bentuk niki gede dukur tangane 1000. Bentuk kawude dukur tangane 1000. Setiap tangan drijine 1000. Wonten bayangaken kaya apa wis. Kalau goleki tangane 1000, setiap tangan drijine 1000 misalnya bayang. Maka Nabi takjub, subhanallah, terhadap pemandangan makhluk yang luar biasa ini. Ditangati kali Kanjeng Nabi, sampai ini makhluk jenisnya nopo? Kula jenisnya malaikat. Terus tugas sampai nopo? Kula niki pasukane malaikat Malik, pasukane. Kau buat dukur tangane 1000, setiap tangan drijine
sewu. Sampeyan kok bentuke koyo ngeten iki ceritane nopo? Tugase nopo? Tugas kula ngitung jumlahe tetesi banyu udan nang bumi. Baik nang kutub selatan, kutub utara, nang tengah hutan, nang lautan, pokoknya banyu udan netes kula ora jumlahe. Lho, sampai ana malaikat tugas ngitung. Wonten kan iki tugas ngitung togel ya ono. Lho malaikat ini tugas ngitung banyu udan. Saking nopo? Ono tugas. Jadi tidak ada hal yang sepele. Karena memang Allah tidak menciptakan sesuatu itu sia-sia. Al-Qur'an menjelaskan. Innallaha la yastahyi ayyadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Sesungguhnya Allah tidak malu menciptakan nyamuk ba'udah fama fawqaha, atau yang lebih kecil dari nyamuk. Itu Gusti Allah gak izin. Napa? Membuktikan kepada kita ini gak iso apa-apa. Nggih, gak iso apa-apa. Makanya kita diingat ikhtiar, berusaha, dan termasuk tawasul. Tawasul niku golek jembatan ya apa carane dikabul. Tawasul itu tidak tengahnya Nabi niku tawasul. Nabi Adam aja tawasul. Kita tadi yang cerita Nabi Adam tawasul kepada siapa? Hanya Nabi Muhammad. Sehingga ketika diampuni oleh Allah, Allah bertanya, Adam, kamu kok iso roh dengan Nabi Muhammad ini apa? Terjemahnya ngoten iki. Kenapa? Karena ketika saya di surga, saya pernah baca di surga itu ada tertulis La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Berarti ini orang luar biasa. Kabeh guru ono kesana kalimat itu. Makanya tawasul dengan kanjeng Nabi. Begitu Nabi Muhammad ketemu makhluk bau ditangkap sama jenis apa pulau malaikat, tugasnya apa? Gitu, tetesi banyu udan. Kira-kira bleset boten. Tetesi banyu udan sak tetes pun tidak ada yang bleset hitungannya. Wah, hebat berarti kata Nabi. Boten. Pulau saged niku tapi boten saged setunggal. Apa itu? Hitung rahmati Allah yang diturunkan kepada umatmu yang mereka bersolawat kepada Allahumma sholli ala Muhammad. Niki Nabi sampai takjub. Ternyata malaikat itu lebih takjub lagi kepada siapa? Kita, kula panjenengan sedaya umat Kanjeng Nabi sing gelem bersolawat. Kenapa? Bingung malaikat gak iso ngitung. Tetese banyu dan sing jerene awake dhewe terus kaya apa niku pirang kibing niku malaikat ekepil ngitung iso ketemu. Tapi rahmat Allah diturunkan kepada satu hamba atau umat Muhammad yang baca sholawat kewalahan gak iso. Niki fadilahnya sholawat, barokahnya sholawat. Makanya bersyukur kita nih kalau rawuh menghadiri majelis sholawat. Mugi-mugi, bukan sepele, gak gemeng-gemeng gitu. Sholawat itu terus guru-guru siap. Sholawat itu tablet berlapis 2 dengan khasiat dan kudu botrek tok. Sholawat itu tablet berlapis 2 dengan khasiat ganda luar biasa. Masih kalau merem sholawatan itu dicatat sedekah jariah termasuk pahala yang diterima. Sholawat merem itu ngelindor kok sholawat. Maka nikmatnya membaca sholawat. Kok melok kumpul tok gak melok maca, yakin berkate padha. Nggih melok kumpul tok ngene teko niku lho, gak melok maca. Melok oba-oba terus terus. Yakin berkate padha. Coba gak padha lak diobrak-abrik apa. Lho niki fadilahe sholawat. Luar biasa. Maka mari nuansa ini kita hidupkan dengan isi. Yang pertama ingat. Kita ingat tadi Nabi Adam mengingat apa? Fadilahnya laulaka laukalaka ya Muhammad, jika bukan karena Nabi Muhammad. Maka kita harus ingat, jika bukan karena Nabi Muhammad tidak mungkin korban dengan kaya niki. Niki karena fadilahnya kanjeng Nabi Muhammad. Makanya beliaulah yang sebetulnya sesungguhnya yang punya hak terhadap bumi dan isinya. Dan itu terbukti kanjeng Nabi punya hak semuanya. Jangankan kula panjenengan, seekor keledai pun nangis saking kepingin iso nyedot kanjeng Nabi. Kok keledai? Pelepah kurma niku lho. Pelepah kurma niku biasanya didamel dileme kanjeng Nabi. Akhirnya karena kok sahabat ini gak teko kok Nabi mesti
awalnya jalur akhirnya kan diganti kalau payah dibuat terjumpa Nabi itu jalan-jalan itu nangis digoleki sopo iki nangis gak tau gak ketok wujud digoleki tiba-tiba terjadi pelepah kurma niku nangis apa kula wis boten kali jenengan malih kula dibalu pelepah kurma niku saking kepingine jejak tegene Kanjeng Nabi kula panjenengan dijendheki Kanjeng Nabi boten kurun gitu ono selawat marangan sopo bongo-bongo iku jare selawat ya bongo-bongo iki sopo berbagi duduk-duduk ilah jadi duduk-duduk nang ngoten nah makanya niki sing makhluk-makhluk yang lain aja kepingin bisa dekati Kanjeng Nabi kita ada kesempatan karena kita adalah orang-orang yang dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini kita yang dirindukan karena Nabi pernah sanjang di hadapan sahabat-sahabat aku rindu dengan sahabat-sahabat dulu bukan saya Nabi bukankah kita bukan kalau kamu adalah sahabatku saudara tapi ini orang yang tidak pernah jumpa dengan aku tapi dia mau mengikuti ajaranku mau bersolawat kepadaku ini yang dirindukan ini kalau panjenengan sedulur buat nanti kepanggil tapi sangat dirindukan oleh Rasulullah SAW maka yang pertama kita ingat dengan Nabi Muhammad SAW lapun iling kita sebut perbanyak buat nyebut lah sering apa yang sering kita sebut itulah yang akan refleks muncul dalam diri kita. Kecelakaan lah biasa mau sholawat jono, Muhammad Muhammad, kasih ngotot gitu. Tapi lah biasanya nyebut tape, kecelakaan tape, abrak-abrak megah-megah, Pak nyebut tape, nyebut tape, nyebut tape. Kenapa? Karena Amalia bilangnya di wajah tape. Amalia ini yang harus kita pahamkan. Apa yang sering kita sebut itu yang akan menjadi bagian. Dan siapa yang kita rindukan nanti kita akan dikumpulkan dengan yang kita rindukan. Otomatis nanti di pada masa kita kumpul dengan siapa yang kita rindu dengan salawat maka kita setelah kita ingat kita sebut. Kita memang belum pernah berjumpa dengan Kanjeng Nabi. Bahkan mimpi pun sampai sekarang mungkin juga belum. Tapi kita akan menawarkan kenikmatan ketika kita sering bersalawat terhadap Nabi Muhammad SAW. Kalau sudah ingat, kita sering sebut, maka yang paling penting di akhirat Nabi, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke muka bumi dalam rangka menyempurnakan akhlak. Maka ikut, maupun diingat-ingat, ya Allah ini kita berdoa mau kita sebut-sebut namanya, kita ikuti ajarannya. Man ahabbani ahabba sunnati kata Nabi. Sopo sing mengatakan cinta nang aku maka akan mencintai sunahku. Nggih, sunah Kanjeng Nabi kuwatah. Kadang-kadang sing disalahartikan musik sithik iki dirame-rame diviralkan di YouTube bahkan di WA. Malam Jumat terus sunah Nabi malam Jumat. Ucul. Kok sunah Nabi sing gawe ngono-ngono ta. Ucul. Nah, niku sing digede-gedekno adune awakmu rek ngono. Gak boleh. Sunah Nabi banyak dari yang sepele menurut kita sampai yang luar biasa banyak kesunahan Nabi. Kita juga enak itu. Tak wong lanang kadang-kadang juga apa kaya apa Nabi maneh? Sunah Nabi yo. Coba. Lho ngira kok juga sing enak-enak kok sunah Nabi maneh sunah Nabi. Sing liyanane gak diurus. Nggih. Apa yang paling sederhana? Sunah Nabi niki nyuwun sewu ngombe nggih tangan kanan. Niki sunah niki. Sunah. Dan bahkan ketika kita melakukan sunah tahun 74 baru ditemukan oleh orang-orang ahli kesehatan dunia. Apa? Ternyata kalau kita makan atau minum dengan berdiri itu ada namanya saluran Springer yang mana kalau berdiri itu buka. Tak buka banyune malah terus glonjor iso nang ngene paru-paru mlebu buntute mati. Tapi tidak nunggu Springernya nutup sehingga banyune gak mau nang paru-paru tapi sesuai salurannya. Dulu ini rahasianya ketemuannya tahun 74. Nabi 1400 tahun yang lalu sudah mengatakan mobil karo lunggu harus tangan kanan. Dulu itu luar biasa. Apa kok tangan kanan? Subhanallah. Kalau nanti ngeruqyah namine tiyang hafidhah hafal Quran 30 juz. Gitu terakan teng pondok. Kula tak ngerti. Cetak nomor sini. Sampeyan kok iso mlebu nang kene awake wong iki. Iki kula ngenteni anjene. Lho, suwi kula ngenteni. Golek limpene. Terus apa limpene? Niki nate ngombe gawe tangan
kiwa niku kula mlebu. Lah mlebu sih. Dadi masih hafidho lan kangga mlebu. Oh, masih pun juga Quran. Lha sama. Ya, itu sunnah. Maka kalau kita mengatakan cinta pada Nabi, mari kita ikuti sunnahnya yang paling sederhana. Termasuk tabassumuka ila akhika sedekah. Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Nggih, ketemu kanca gelem tersenyum iki sedekah. Tapi syarat dan ketentuan berlaku, senyumnya 3 cm kiri, 3 cm kanan. Niki senyumnya baik, tidak menimbulkan fitnah. Tapi lah 3 cm kiri, 7 cm kanan, biasanya tawur kekiran. Coba praktek loh. Nah, itu sebenarnya senyum mencek, mari Pak. Mencek atau menceng? Ini senyum. Masih banyak amalia-amalia lainnya, termasuk menyingkirkan batu dari jalan. Ini sunnah. Banyak amalia kanjeng Nabi. Dan yang paling akhir amalia Nabi yang luar biasa. Nabi niki selalu justru dimusuhi oleh orang-orang yang tidak suka kepadanya. Nah, mungkin kalau bapak jamaah ibu-ibu, mari kita ingat kanjeng Nabi yang sudah berkata benar. Kanjeng Nabi yang dikatakan tidak pernah berdusta. Ini dijuluki al-amin, orang yang apa al-amin? Yang dapat dipercaya. Niki musuhnya wake. Apa kok dimusuhi wae? Sirik tanda tak mampu. Kalau kanjeng Nabi yang buat perangannya api yo. Lho niki dimusuhi. Sampai-sampai nak bersubuh Nabi ini diidoli. Nabi berangkat temu jamaah ngoten iki, Nabi berangkat bersubuh niku ana sing idol Pak. Wong Yahudi idol pas nang raine. Bersubuh. Nggih. Sampai suatu ketika habis kuburan niki tibano sing idol iki gak teko. Sing idol iki gak teko Nabi malah bingung lho. Biasa orang sing idol iki kok saiki gak ono ya. Matur salam Nabi takone sahabat ono asing ngerti sing biasa ini cedek iwit watu-watu ngono lho. Ono sing wong itu. Oh, ngertos Nabi saniki tiyang loro syukur kapok. Loh. Nabi ndak pulang ngambil makanan, minuman hangat datang diendangi dikirimi. Iki kanjeng Nabi. Wong ngidoni bolak-balik dikongkon wong dibayar cek ngidoni. Lho Nabi dibalas dengan kebaikan. Sodako, kirim makanan enak, keinginan banget, sampai kaget. Orang yang nyuruh saya, Muhammad, Abu Lahab, ini tidak pernah atau belum ngedangi saya. Tapi sebaliknya, kamu yang orang aku lukai, kamu sakiti, orang yang pertama mengunjungi saya. Saksikan wahai Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasul. Ini akal kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dimusuhi malah di Nabi. Memang podo kali kula panjenengan kita sampai anak turu, ada cili-cili mau merconan doa itu. Ya lho, Pak. Iki lho merconane Nabi. Ora. Apa dijalan karena merconan gak ngerti kadang layon, anak turu, loro wutu gitu. Ruwayan gedebuk. Lah kan Nabi disakiti dibalas dengan kebaikan. Kalau kita ada pelayan gitu ya loh. Cuma betul. Waya ada kejadian. Nabi enggak ternyata selalu kejelekan dibalas dengan kebaikan. Betul ya. Makanya bedanya kita dengan kanjeng Nabi tipis sekali. Nabi itu sedikit marah. Kita sedikit marah. Nabi sedikit sedekah. Kita sedikit sedekah. Itu beda. Makanya kata maulid Nabi nih kalau pengumuman nanti maulid Nabi di ketubuh bingung. Sing sedekah niku lho sing bingung. Tak teri kucur, apa foto-foto, kok aja bingung. Akhirnya kucure gak teko, kucure gak teko. Kok bingung tok. Bingung tok ada sedekah. Kanjeng Nabi ana amalia kau. Riwayatnya begitu ada orang yang nuntut entah kanjeng Nabi. Entah. Ini kita katanya nyontoh kanjeng Nabi. Nabi sedikit sedekah, kita sedikit sedekah. Gitu. Wonten. Niki tak ngriki alhamdulillah ben Ramadan kula eling mesti ana raweh ana tadarus nggih. Ono jane digawe giliran. Kasih seneng sedekah biasa gak usah kesuwen langsung dikir. Alhamdulillah ono sing senengane sedekah. Kalau tapi saya regane mulai larang, kacang hijau larang. Gitu, kelompok larang, gula larang,
akhirnya tengok 1000 manis kacang hijau genti bohong isi bongkeng-bongkeng gitu gulanya ganti 1000 manis kelopaknya kalau sampai sing tuwek-tuwek terus kayak kolak saya kata lagi 1000 manis diakai sing harus semangat itu kolak senengi gak lumrah gitu kolak dipangan menenik sisi kermin, sisi terawih gak kena bisa bolak balik watu aja apa? Tapi sih sedekah bangga alhamdulillah aku ini sedekah aku sedekah bolak balik di siang atau masa kamu kurung ngapain sedekah di siang ini kadang-kadang yang menjadikan kita masih beda dengan kekasih kita karena kita belum sampai ikhlas betul asal daki-daki wis sing paling titik opo sing iso kita contoh kepada Nabi. Mungkin kita bisa mencontoh dengan senyumnya, mungkin dengan kebaikan yang diberikannya, mungkin dengan amalia yang sederhana yang tidak nampak oleh orang lain. Inilah yang harus kita ambil hikmah dari maulid yang kita adakan. Makanya maulid itu menghormati Nabi, senang akan hadirnya Nabi, laksakan yang terbaik yang bisa kita tampilkan, apapun yang terbaik pun. Kok kula panjenengan namanya Abu Lahab, kenal nggih Pak? Kenal nggih? Kenal tak budi? Oh, Abu Lahab ini sampai muncul menjadi nama sebuah surat. Iki tiang Paklik ya, Paklik Kanjeng Nabi, Paklik ini. Tapi dia lahirnya Nabi sampai sebelum usia 40, iki paling sayang ke Kanjeng Nabi. Bangga dia karena ponakannya wis ganteng, sopan, jujur. Begitu lahir niku Abu Lahab boten ngertos dikabari pembantu niku. Saya ibadah dikabari. Sama lagi ponakan anak lahir. Tenang. Awas ya nak goreng parah. Begitu ternyata wis kau bebas. Lho niki seneng terhadap lahirnya Nabi Muhammad. Begitu seneng ternyata ada penjelasan Abu Lahab setiap Senin niki tidak mendapatkan siksa dalam kuburnya. Senin prime, malaikat lereng pindah ngeten ini gini gimana kan? Makanya juga apa masalah kematian kalau betul ngeten ini hati-hati, gak ngeten tuwek, nanti ini kalau gak ngeten tuwek, gak ngeten loro, biasa gak ketoro, mari biar tahlilan, bisa jadi biar pengajian ini sampai di luar, saya belakangan, kalau gak ngeten loh tadi, kok ngawet enggak ini? Gak dengar, tapi ternyata bisa jadi itu kan kematian ada yang tahu, bisa jadi sampai duluan saya belakangan karena besok saya masih isi pengajian lagi atau saya belakangan jenengan duluan bisa jadi. Nah makanya hati-hati ini mari kita infak kepada Nabi Muhammad SAW, kita cintai Nabi dengan berbagai macam cara kita dan potensi kita. Jangan pernah mengukur-ukur atau menghitung-hitung kudu mau iki aku sebut apapun kesunahnya Nabi kita ambil. Insya Allah kita tidak tahu dari yang mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mencoba mencintai Nabi dengan segala macam potensi kita, judul kita, status kita. Insya Allah Nabi mencintai kita tanpa pandang bulu pasti. Dan riwayat mengatakan sholawat yang kita ini Nabi itu hadir dengan ruhnya di hadapan kita semua. Moga-moga disaksikan oleh Nabi, menjadikan berkah acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Sekiranya ini yang bisa kami hadirkan, ada guna dan manfaatnya, semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ada salah khilafnya, kesalahan dan kekhilafan saya pribadi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tunjul makola wala tanjul makol, perhatikan yang tersampaikan, tidak perlu perhatikan siapa yang menyampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wa afamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.